Ada ilusi yang hampir semua manusia percaya bahwa mereka adalah orang yang baik. Bukan sekedar cukup baik, tapi genuinely baik. Lebih baik dari rata-rata, lebih bermoral dari kebanyakan orang di sekitar mereka. Psikolog menyebutkan sebagai moral licensing, yaitu keyakinan bahwa karena kita pernah berbuat baik, kita punya kredit moral yang membenarkan tindakan buruk kita berikutnya. Tapi, ada pertanyaan yang paling mendasar dan jarang kita tanyakan pada diri sendiri. Dari mana datangnya kebaikan itu, dan kemana perginya ketika ia menghilang? Kebaikan dan kejahatan bukanlah dua entitas yang berdiri berseberangan di ujung dunia yang berbeda. Mereka tinggal di atap yang sama, di dalam satu tengkorak, di dalam satu dada, dan sejarah manusia. Dari filsafat kuno hingga neuroscience modern sudah membuktikan hal itu berkali-kali. Philip Zimbardo dalam bukunya The Lucifer Effect tahun 2007 menyebutkan, manusia adalah satu-satunya makhluk yang mampu melakukan kebaikan yang paling luar biasa, sekaligus kejahatan yang paling mengerikan. Filsafat Barat telah lama berdebat soal ini. Thomas Hobbes, filsuf Inggris abad ke-17 berpendapat bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang egois dan brutal. Tanpa negara dan hukum, kehidupan manusia akan menjadi sepi, miskin, kejam, dan brutal. Kebaikan bagi Hobbes adalah konstruksi sosial, bukan bawaan dari manusia. Jean-Jacques Rousseau berpendapat sebaliknya, manusia lahir dengan kebaikan. Ia menyebutnya noble savage atau makhluk liar yang mulia, yang sama sekali belum ternodai. Justru masyarakatlah yang merusak manusia melalui instansi, ketimpangan, dan struktur kekuasaan yang korup, yang perlahan mengikis kepolosan tersebut. Immanuel Kant datang dengan posisi ketiga yang mengatakan kebaikan moral sejati bukan soal perasaan atau insting, tapi soal pilihan rasional yang bebas. Manusia memiliki kewajiban moral yang bersumber dari akal budi, bukan dari emosi, bukan pula dari lingkungan. Sudut pandang timur juga ikut bersuara akan hal ini. Konfusius misalnya mengatakan bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, tapi membutuhkan pendidikan dan ritual sosial untuk mempertahankan kebaikan tersebut. Sementara Sun Tzu, murid Konfusianisme, justru mengatakan sebaliknya. Ia mengatakan manusia lahir dengan tendensi yang jahat, dan hanya melalui pembelajaran yang rigorus, manusia bisa menjadi lebih baik. Neuroscience modern dalam hal ini tidak memihak siapapun. Ia hanya menunjukkan sebuah fakta, yaitu otak manusia memiliki arsitektur untuk keduanya secara bersamaan. Mirror neurons atau sel saraf cermin membuat manusia merasakan empati secara biologis. Ketika kita melihat seseorang kesakitan, jaringan saraf yang sama sekali aktif seolah kita sendiri yang merasakannya. Ini adalah fondasi biologis dari welas asih dan kebaikan yang ditemukan oleh Giacomo Rizzolatti di Universitas Parma pada tahun 1990-an. Di saat yang sama, amigdala, pusat respon ancaman di dalam otak, bisa mengubah manusia menjadi makhluk yang paling agresif dan brutal dalam hitungan milidetik sekalipun ketika merasa terancam. Dan prefrontal cortex, bagian yang mengendalikan pertimbangan moral, bisa saja dimatikan oleh stres yang ekstrim, kelelahan, atau tekanan berlebih. Artinya, kebaikan dan kejahatan bukanlah sebuah metafora. Keduanya memiliki kedudukan tersendiri dalam otak kita. Hannah Arendt, filsuf Jerman Amerika, menghadiri persidangan Adolf Eichmann di Yerusalem pada tahun 1961. Eichmann adalah salah satu arsitek utama tragedi Holocaust. Ia bertanggung jawab atas deportasi jutaan orang Yahudi ke kamp kematian. Arendt mengira ia akan berhadapan dengan monster. Yang ia temukan justru sebaliknya, hanya seorang pria biasa, birokratis, patuh, dan tidak memiliki kebencian yang mencolok. Eichmann tidak berpikir, ia hanya mengikuti perintah, menjalankan prosedur, dan percaya bahwa ia sedang melakukan tugasnya dengan baik. Arendt menyebut fenomena ini sebagai the banality of evil, yaitu kebanalitasan kejahatan. Kejahatan terbesar dalam sejarah manusia bukan selalu dilakukan oleh psikopat atau sosok yang sadis dan tampak jelas.
Justru, ia bisa saja dilakukan oleh orang-orang yang hanya berhenti berpikir. Konsep The Banality of Evil milik Aron tetap diperdebatkan oleh sejumlah sejarawan. Beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa Ekman mungkin lebih sadar dan ideologis dari yang kita lihat. Tapi inti argumen Aron adalah bahwa kepatuhan tanpa refleksi moral adalah penyebab kejahatan massal, dan itu tetap relevan hingga hari ini. Nicholas Christakis dan James Fowler melalui riset jaringan sosial berskala besar menemukan sesuatu yang mengubah cara kita memandang perilaku manusia. Kebaikan dan kejahatan menyebar seperti penyakit menular melalui jaringan sosial, tidak hanya kepada orang yang kita kenal langsung, tapi hingga 3 derajat pemisahan. Artinya, jika kamu berbuat baik hari ini, kemungkinan besar tindakan itu akan mempengaruhi orang yang bahkan tidak kamu kenal sama sekali. Dan sebaliknya, berlaku juga untuk kejahatan. Kekerasan dalam satu komunitas tidak berhenti pada pelakunya. Ia menular dan menciptakan siklus yang terus-menerus berjalan. Di sisi lain, penelitian tentang moral elevation oleh Jonathan Haidt menunjukkan bahwa menyaksikan tindakan kebaikan yang luar biasa secara fisik dapat mengubah kondisi tubuh kita, seperti muncul motivasi untuk berbuat baik juga. Kebaikan juga mempunyai efek biologis yang tampak nyata dan dapat kita rasakan. Albert Bandura memperkenalkan konsep moral disengagement, yaitu mekanisme psikologis yang memungkinkan seseorang melakukan tindakan yang melanggar nilai moralnya sendiri tanpa merasakan rasa bersalah. Ada 8 mekanisme yang ia identifikasi, dari justifikasi moral atau membenarkan tindakan atas nama tujuan yang mulia hingga dehumanisasi, yaitu tidak lagi melihat korban sebagai manusia seutuhnya. Mekanisme inilah yang bekerja ketika tentara membunuh atas nama negara dan tidur nyenyak pada malam harinya, yang bekerja ketika eksekutif perusahaan menyetujui kebijakan yang merugikan ribuan orang sambil meyakinkan diri bahwa itu adalah keputusan bisnis yang rasional, yang bekerja ketika kita scrolling melihat berita penderitaan orang lain lalu menutup layar tanpa perasaan apapun. Moral disengagement bukan kelemahan karakter. Ini adalah sebuah fitur dari arsitektur psikologis manusia, dan memahaminya adalah langkah pertama untuk tidak membiarkannya bekerja tanpa pengawasan. Evolusi Darwinian sering disalahpahami sebagai justifikasi untuk sikap egois, atau yang disebut dengan hukum rimba, yang mengatakan bahwa hanya yang terkuat yang dapat bertahan. Biologi evolusioner modern menunjukkan gambaran yang jauh lebih kompleks. Hans De Waal, seorang primatologis dari Emory University, mendokumentasikan bahwa selama puluhan tahun bagaimana simpanse, bonobo, dan primata lain menunjukkan bahwa adanya empati, keadilan, dan bahkan altruisme, yaitu membantu individu lain tanpa keuntungan langsung bagi diri sendiri. Kebaikan menurutnya bukan dipaksakan oleh budaya di atas sifat hewani kita. Kebaikan adalah bagian dari sifat hewani itu sendiri. Teori kin selection dan reciprocal altruism dari Robert Rivers menjelaskan mengapa membantu orang lain bahkan dengan mengorbankan kepentingan sendiri bisa menjadi strategi yang paling evolusioner dan menguntungkan dalam jangka panjang. Kebaikan ternyata bukanlah melawan alam, tapi ia adalah salah satu produk paling canggih dari alam itu sendiri. Kebaikan dan kejahatan bukanlah dua jalur yang terpisah sejak lahir, seperti rel yang sudah ditentukan akan kemana kita pergi. Mereka adalah dua kapasitas yang selalu hadir, yang aktif atau tidurnya ditentukan oleh sesuatu yang jauh lebih kompleks, seperti dari situasi, lingkungan, narasi yang kita percaya, institusi tempat kita hidup, dan pada akhirnya pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari tanpa menyadarinya. Pertanyaan yang tepat adalah, apakah saya orang baik? Pertanyaan yang tepat adalah, dalam situasi apa saja kejahatan menjadi mungkin bagi saya? Dan apakah saya cukup sadar untuk mengenalinya sebelum terlambat? Kesadaran itu sendiri adalah bentuk kebaikan. Karena hanya dengan memahami bahwa kita menyimpan keduanya, kita bisa memilih dengan sungguh-sungguh, dan bukan hanya berharap bahwa kita akan secara otomatis berada di sisi yang paling benar.